Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dengan NIM 200211502015, kelas Arsitektur A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur, fungsi, dan teori arsitektur. Pengertian arsitektur menurut para ahli. Yang pertama, menurut Marcus Polio Vitruvius, arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kokohan, keindahan atau estetika, dan kegunaan atau fungsi. Arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya, serta dilengkapi dengan proses belajar. Kemudian menurut Bernhard Seele dan Justin Stein, arsitektur adalah seni dalam menegakkan bangunan, di mana di dalam seni tersebut terdapat perencanaan, konstruksi, dan solusi dekorasinya. Adapun menurut Van Remont, arsitektur adalah ruang lokasi hidup yang ditempati manusia dengan bahagia. Ruang sendiri merajuk pada seluruh ruang yang terjadi karena diciptakan oleh manusia, ataupun ruang yang terjadi dengan sendirinya atau alami, seperti gua, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Robert Gutmann, arsitektur adalah suatu lingkungan produksi yang tidak hanya menjembatani manusia dan lingkungan, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kultural untuk mengatur kehidupan jasmania, psikologis. Adapun menurut Francis de Kecheng, arsitektur adalah kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, kiat, dan fungsi. Adapun menurut Claudel, arsitektur adalah hasil persepsi dari penghargaan manusia terhadap ruang dan bentuk. Selanjutnya, fungsi arsitektur. Adapun fungsi arsitektur yaitu yang pertama, artistic form atau fungsi bentuk artistik. Ini berarti arsitektur dianggap sebagai bentukan seni, sehingga arsitektur yang fungsional diartikan sebagai suatu bentukan yang artistik dan memiliki nilai-nilai keindahan. Selanjutnya yang kedua, yakni kontainer atau fungsi perwadahan. Ini berarti bentukan arsitektur yang fungsional secara fisik adalah suatu yang mampu mewadahi suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, sehingga penikmat dapat merasakan aman dan nyaman. Fungsi yang ketiga yakni climatic modifier atau fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Ini berarti menunjukkan bahwa bentuk arsitektur yang fungsional itu diartikan sebagai bangunan yang mampu mengantisipasi, mengontrol, dan beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Dalam hal ini adalah aspek iklim yang berlaku di sekitarnya. Kemudian yang keempat, environmental filter atau fungsi filter lingkungan. Ini berarti bangunan atau arsitektur berfungsi sebagai media filterisasi lingkungan, bukan hanya lingkungan bersifat fisik, namun juga berupa lingkungan sosial. Kemudian yang kelima yakni behavior modifier atau fungsi pembentuk perilaku. Ini berarti setiap olahan dalam suatu bentukan arsitektur pada gilirannya akan mampu memodifikasi, membentuk, bahkan memanipulasi tingkah laku seseorang yang secara aktif berinteraksi dengan bentukan arsitektur tersebut. Kemudian yang terakhir, capital investment atau fungsi investasi modal. Ini berarti arsitektur juga memiliki semacam tujuan untuk memperoleh manfaat atau nilai tambah tertentu atau keuangan. Investasi yang dimaksud yaitu sebagai suatu upaya pemanfaatan sumber daya, baik modal uang, alat, dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan tertentu. Nah, selanjutnya, teori arsitektur. Teori dalam arsitektur digunakan untuk mencari apa yang sebenarnya harus dicapai dalam arsitektur, dan bagaimana cara yang baik untuk merancangnya. Teori dalam arsitektur adalah hipotesis dan dugaan-dugaan tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang menjadikan bangunan dikumpulkan dalam satu cara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, berikut ini beberapa teori mengenai arsitektur. Pertama, teori in arsitektur. Teori arsitektur yang umumnya mengamati aspek formal, tektonik, struktural, representasional, dan prinsip estetika yang melandasi gubah arsitektur. Kemudian yang kedua yakni teori of arsitektur, di mana teori ini berusaha menjelaskan bagaimana para arsitek mengembangkan prinsip dan menggunakan pengetahuan, teknik dan gambar dalam proses desain dan produksi bangunan. Kemudian yang ketiga yakni teori about arsitektur.
Teori ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan pengaruh arsitek, mendudukan arsitek dalam konteks sosial budayanya, memberikan bagaimana arsitek bekerja sebagai produser budaya, atau memahami bagaimana arsitek digunakan dan diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya paradigma arsitektur. Yang pertama yakni paradigma mitologi dan kosmologi. Berdasarkan paradigma mitos dan kosmologi, keindahan bentuk-bentuk arsitektur bangunannya yang terbentuk pertama-tama terjadi bukan karena keindahan semata, tetapi karena adanya tuntutan keagamaan dan penyembahan kepada kosmos, atau alam semesta raya, atau yang agung. Nah, asas-asas rohanilah yang menghendaki bentuk tersebut demi keselamatan diri, khususnya keluarga-keluarga yang bersangkutan. Salah satu contoh bangunan yang terkait dalam paradigma mitologi dan kosmologi yakni Candi Prambanan. Selanjutnya yang kedua yakni paradigma estetika. Nah, estetika pada awalnya merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Tetapi dalam perkembangan kemudian membuat estetika tidak lagi hanya bercorak filsafat, tetapi sudah berkembang lebih luas. Pendapat ini sangat berpengaruh namun saling bertentangan. Perihal pengungkapan keindahan adalah pandangan dari sudut teori objektif dan teori subjektif. Selanjutnya paradigma sosial. Manusia tidak dapat selamat dengan hidup menyendiri. Dari lahir hingga mulai belajar, lingkungan yang dihadapinya adalah lingkungan keluarga, terutama ibu dan ayahnya yang disebut keluarga batin. Kemudian membentuk masyarakat, demikian pun semakin besar dan tentu saja semakin kompleks. Ini merupakan cerminan interaksi sosial yang terwujud dalam arsitektur. Selanjutnya yang keempat yakni paradigma rasionalis. Rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Selanjutnya yang kelima paradigma kultur. Kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Selanjutnya paradigma yang keenam yakni paradigma postmodernisme. Dan yang ketujuh yakni paradigma environmentalisme, di mana sudah sejak lama part teoritis yang berpengaruh pada arsitektur menghadirkan pandangan dan konsep-konsep tentang pentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman sebagai tujuan di dalam perencanaan arsitektur. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.